Dalam perencanaan transportasi, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menganalisis setiap data dan informasi yang relevan sebagai landasan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hai, selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Kembali lagi bersama saya Vera Lestari di perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini tentu saja kita akan membahas mengenai transportasi. Di mata kuliah perencanaan transportasi ini, saya akan membahas mengenai dasar perencanaan dan pemodelan transportasi. Sebelum kita membahas materi pada video hari ini, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran pada video hari ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, setelah mengikuti pembahasan di video ini, diharapkan rekan-rekan mampu memahami, menjelaskan dasar dan teknik pemodelan yang digunakan dalam analisis dan perencanaan transportasi. Selain itu juga, pembelajaran di video kali ini bertujuan mempersiapkan diri rekan-rekan sekalian untuk penelitian akademik di bidang analisis dan perencanaan transportasi. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah perencanaan transportasi dan juga pemodelan transportasi. Untuk mendukung pembahasan kita pada topik kali ini, ada beberapa referensi yang dapat dibaca, diantaranya adalah buku karya Fidel Miro yang berjudul Perencanaan Transportasi, buku karya C. Jotin Kisti yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Transportasi, buku karya Ennio Cascetta yang berjudul Transportation System Analysis, Models and Applications, dan buku karya Edward K. Morlock yang berjudul Introduction to Transportation Engineering and Planning. Baiklah, mari kita mulai materi pada video kali ini. Apa itu perencanaan transportasi? Perencanaan transportasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menentukan strategi atau memilih suatu cara yang paling efektif dalam mencapai tujuan yang dikehendaki akan terjadi di masa mendatang, di mana kinerja sistem transportasi sebagai objek perencanaannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu, mengapa sebuah transportasi itu harus direncanakan? Yang pertama adalah karena adanya peningkatan aktivitas interaksi manusia. Kondisi ini dimulai dari perubahan dan perkembangan tata guna lahan. Kebutuhan transportasi menjadi berhubungan langsung dengan penyebaran dan intensitas tata guna lahan. Selanjutnya, mengapa transportasi perlu direncanakan? Karena terbatasnya jaringan jalan dan juga moda transportasi. Pertambahan jaringan jalan dalam aspek kuantitas maupun kualitas tidak akan dapat mengikuti pertumbuhan aktivitas manusia. Kita sendiri tahu bahwa populasi penduduk di Indonesia maupun di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan jaringan jalan dan sarana-prasarana transportasi tidak dapat mengejar pertumbuhan penduduk tersebut, sehingga perlu adanya perencanaan transportasi. Selanjutnya, perencanaan transportasi dibutuhkan karena adanya kebutuhan aksesibilitas, aktivitas, efisiensi, dan kenyamanan perjalanan, serta keselamatan perjalanan. Perjalanan orang atau barang harus memiliki standar kualitas dan juga kuantitas untuk mencapai kondisi yang aman, lancar, nyaman, dan juga ekonomis. Dan alasan yang terakhir, mengapa perlu adanya perencanaan transportasi adalah aspek sumber daya energi dan juga lingkungan. Kita tahu bahwa bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Menipisnya persediaan sumber bahan bakar minyak dan juga meningkatnya harga minyak dunia membuat suatu transportasi perlu direncanakan. Selain itu juga aspek lingkungan perlu diperhatikan. Adanya
Pemanasan global dan juga polusi udara yang disebabkan oleh transportasi menyebabkan hal ini perlu menjadi perhatian khusus, sehingga perlu adanya perencanaan transportasi. Kita sudah mengetahui latar belakang dari mengapa perlu adanya perencanaan transportasi, sehingga tujuan perencanaan transportasi sendiri merupakan tindakan preventif, yaitu mencegah masalah yang tidak diinginkan yang diprediksi akan terjadi di masa depan, seperti kemacetan, kecelakaan, dan juga masalah lingkungan yang disebabkan oleh transportasi. Selanjutnya, perencanaan transportasi bertujuan untuk mencari solusi atau sebagai problem solving untuk berbagai masalah transportasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, perencanaan transportasi juga bertujuan untuk melayani kebutuhan transportasi seoptimal mungkin, mempersiapkan kebijakan transportasi masa depan, dan mengoptimalkan sumber daya untuk pencapaian tujuan transportasi. Perencanaan transportasi merupakan sebuah proses yang kegiatannya berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang. Jadi, tidak hanya satu kali saja dilakukan. Perencanaan transportasi memiliki batasan waktu yang sesuai dengan kriteria perencanaan dan juga faktor-faktor pendukungnya. Berdasarkan batasan waktunya, perencanaan transportasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, perencanaan jangka pendek atau short-term planning. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium-term planning. Dan yang ketiga adalah perencanaan jangka panjang atau long-term planning. Perencanaan jangka pendek atau short-term planning merupakan perencanaan transportasi yang kurun waktunya antara 0 sampai 5 tahun. Perencanaan ini direncanakan agar dapat terwujud. Umumnya, perencanaan ini merupakan perencanaan operasional maupun manajemen transportasi berupa program-program penambahan armada angkutan, pengaturan jadwal, pengaturan arus maupun pengadaan dan juga pemeliharaan fasilitas transportasi. Selanjutnya adalah perencanaan transportasi jangka menengah atau medium term planning. Perencanaan jangka menengah ini memiliki kurun waktu selama 5 sampai 20 tahun. Rencana ini umumnya berbentuk kajian atau studi mengenai kebijakan yang sudah ada. Kegiatannya berupa penyiapan dokumen-dokumen teknis, fisik, dan juga dokumen finansial. Perencanaan ini bisa berupa penyiapan rencana umum transportasi, studi kelayakan proyek transportasi, dan dokumen rancangan induk jaringan transportasi, serta manajemen dan juga organisasi angkutan umum. Dan yang terakhir, perencanaan jangka panjang atau long term planning. Untuk perencanaan transportasi jangka panjang, batasan waktunya lebih dari 20 tahun, dan perencanaan ini merupakan perencanaan strategis. Rencana ini berupa kebijakan-kebijakan jangka panjang yang telah menetapkan sasaran selama 25 tahun ke depan. Contohnya adalah struktur dan kapasitas jaringan jalan, serta keterkaitan antara transportasi dan juga tata guna lahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lingkup perencanaan transportasi. Jadi, lingkup perencanaan transportasi terdiri dari studi perencanaan prasarana transportasi yang meliputi master plan pengembangan jaringan dan terminal, serta desain trase jalan. Selanjutnya adalah studi kebijakan transportasi yang mencakup sistem sirkulasi lalu lintas dan juga strategi pelayanan angkutan umum. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan transportasi adalah studi perencanaan transportasi yang komprehensif, di mana studi ini merupakan studi kebutuhan prasarana dan juga studi pengembangan sistem transportasi regional maupun nasional. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ruang lingkup transportasi, kita perlu mengetahui tahapan perencanaan transportasi. Tahapan perencanaan transportasi terdiri dari formulasi tujuan, sasaran, dan juga lingkup perencanaan. Selanjutnya adalah prediksi kondisi di masa yang akan datang dan analisis prediksi kondisi di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas materi kita yang kedua, yaitu pemodelan transportasi.
Dalam perencanaan transportasi, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menganalisis setiap data dan informasi yang relevan sebagai landasan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Data dan informasi ini bisa berupa data primer maupun data sekunder. Karena perencanaan transportasi tujuannya memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, maka data tersebutlah yang menjadi landasannya. Untuk itu, kebutuhan prediksi atau peramalan data dan informasi yang nyata perlu disederhanakan dan diringkas seoptimal mungkin tanpa menyimpang dari tujuan dan substansi dari data dan informasi yang terkait. Dan disinilah peran dari pemodelan transportasi. Peran model dalam perencanaan transportasi menurut Tamin adalah sebagai alat bantu atau media untuk memahami cara kerja sebuah sistem, untuk memudahkan dan memungkinkan dilakukan perkiraan terhadap hasil-hasil atau akibat-akibat dari langkah-langkah atau alternatif yang diambil dalam proses perencanaan dan pemecahan masalah pada masa yang akan datang. Jadi, ada banyak model yang dapat digunakan pada bidang-bidang ilmiah secara umum. Di antaranya adalah model fisik, model grafis, model statistik matematis, dan juga model deskriptif. Lalu, model seperti apa yang bisa digunakan dalam perencanaan transportasi? Yang pertama, sebagai contoh adalah model grafis. Model ini merupakan model yang berupa peta dan juga diagram. Dalam model ini digunakan warna, notasi, atau garis untuk menggambarkan realita. Misalnya dalam model kontur ketinggian dengan hanya menggunakan garis lengkung, kita bisa membayangkan realita dengan hanya melihat model kontur ketinggian ini. Pada perencanaan transportasi, model grafis ini bisa diterapkan dalam perencanaan jaringan jalan, trase jalan, tata guna lahan, dan juga lainnya. Selanjutnya, model yang bisa digunakan dalam perencanaan transportasi adalah model matematik dan statik. Model ini biasanya digunakan untuk mengkaji, mengamati, menganalisis, sekaligus memprediksi jumlah kebutuhan atau jasa transportasi dari konsumen jasa transportasi dalam kurun waktu tertentu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Model ini juga sering disebut sebagai model kebutuhan atau demand model yang berbentuk hubungan fungsi kebutuhan. Selanjutnya ada analisis jaringan atau network analysis. Model ini merupakan model dengan konsep matematik untuk menerangkan tingkat pelayanan transportasi secara spasial. Analisis ini menerangkan mengenai hubungan atau kondisi suatu tempat ke tempat lainnya, misalnya analisis mengenai suatu trayek ataupun analisis mengenai rute perjalanan. Selanjutnya, model yang bisa digunakan adalah model asal tujuan atau origin destination model. Model ini menerangkan secara kuantitatif, jadi model ini terukur jumlah arus lalu lintas dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Arus ini menggambarkan permintaan jasa transportasi pada suatu lintasan trayek tertentu dari suatu lokasi atau zona ke zona atau lokasi lainnya. Nah, informasi arus atau output dari permodelan ini bisa berupa tabel, yaitu tabel matriks asal tujuan dan juga garis atau gambar keinginan perjalanan atau yang sering disebut sebagai desire line. Selanjutnya, model yang bisa digunakan adalah model rute dan jadwal atau route and crew scheduling models. Model yang digunakan sebagai alat untuk menginformasikan atribut-atribut pelayanan transportasi ini, contohnya misalnya mengenai jarak tempuh, biaya transportasi, waktu tempuh maupun jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Model selanjutnya yang sering digunakan dalam perencanaan transportasi adalah model interaksi guna lahan. Model ini sering dijumpai dalam kajian transportasi yang mengarah pada pola keruangan atau spatial pattern dalam suatu lingkup batas wilayah atau kota.
Model ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan model matematik statistik. Hanya dalam model ini spesifikasinya dikhususkan pada kajian-kajian penggunaan tata guna lahan di masa yang akan datang dan dampaknya terhadap kebutuhan transportasi. Selain disajikan dalam bentuk persamaan fungsional matematika, model ini bisa disajikan dalam bentuk peta dan juga gambar. Setelah kita mengetahui model-model apa saja yang bisa digunakan dalam perencanaan transportasi, lalu kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan dan merancang model tersebut. Perencanaan model transportasi bisa dimulai dengan pengkalibrasian, yaitu dengan menggunakan data pada saat sekarang atau tahun dasar untuk mendapatkan parameter atau koefisien yang cocok untuk kota atau daerah yang akan direncanakan. Selanjutnya adalah meramalkan tata guna lahan pada tahun rencana dengan anggapan tidak ada perubahan pada sistem jaringan transportasi. Hasilnya adalah arus lalu lintas pada sistem jaringan transportasi dengan sistem do nothing yang dapat memperlihatkan permasalahan transportasi yang timbul pada masa mendatang jika tidak dilakukan perubahan pada sistem jaringan tersebut. Dengan mempelajari ini, dapat ditentukan beberapa konsep perencanaan transportasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah mengulangi kembali tahapan yang sebelumnya, tetapi dengan adanya perubahan sistem prasarana transportasi. Kadang-kadang dengan beberapa alternatif peramalan tata guna lahan. Selanjutnya, hasil beberapa perencanaan transportasi yang berbeda-beda tersebut, misalnya arus lalu lintas, waktu tempuh, nisbah volume per kapasitas, dan lainnya dapat diperbandingkan dengan sistem do nothing sehingga perencanaan yang terbaik dapat ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan transportasi bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah transportasi yang tidak diinginkan yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya kemacetan, kecelakaan, dan juga masalah lingkungan. Dengan menggunakan model transportasi didapatkan hasil terbaik yang digunakan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang sesuai dengan tujuan perencanaan. Demikianlah pembahasan mengenai perencanaan dan pemodelan transportasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya di channel Kuliah Teknokrat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.